Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Pertanyaan dari Ibu Gilang Nurjannah, Masya Allah, sangat bagus pertanyaannya dan ini mungkin bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman semuanya, Masya Allah. Apa yang bisa kita lakukan ketika anak-anak kita bertemu dengan sepupu-sepupunya misalnya, yang mana sepupunya biasanya berbeda pola asuh ya dari anak-anak kita. Maka yang kita lakukan seharusnya ya akhwat, tidak langsung instan ya, memerintahkan sepupu-sepupu anak-anak kita untuk satu frekuensi dengan anak-anak kita. Jadi dari jauh-jauh hari sebelum liburan itu ada atau sebelum liburan datang, maka kita sebagai, berarti kalau sepupu anak kita berarti anaknya adik atau kakak ya. Kita sebagai adiknya atau kakaknya itu wajib untuk memberitahukan kepada orang tua dari sepupu anak-anak kita agar bersama-sama menjalankan apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi ya akhwat, di sini ada kewajiban kita untuk berdakwah dulu. Berdakwah kepada karib kerabat kita, baik itu kepada adik kandung kita maupun kakak kandung kita, agar saudari-saudari kita itu bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua dari sepupu anak-anak kita sudah kenal dengan agama, sudah dekat dengan Allah dan Rasulnya, maka biiznillahi ta'ala anak-anak mereka pun atau sepupu dari anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta Al-Quran, menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Nah, kalau misalnya ternyata qadarullah sepupu anak-anak kita belum satu frekuensi dengan anak-anak kita, apa yang mesti kita lakukan? Maka yang mesti kita lakukan adalah kita sounding dulu anak-anak kita. Ya, kita ajak ngobrol dulu anak-anak kita sebelum anak-anak kita berjumpa dengan sepupu-sepupunya. Nanti kita katakan kepada anak kita, Kak, Dik, Mas, Mbak, kita akan bersilaturahim ke rumah tante misalnya. Nanti di sana kalian berjumpa dengan sepupu-sepupu kalian. Maka yang harus dilakukan A, B, C, D gitu ya. Terus ya, syukur-syukur anak-anak kita sudah paham ya. Kemudian nanti ketika sudah berjumpa dengan sepupu-sepupunya, anak-anak kita melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita, maka kita ingatkan kembali. Kita ingatkan kembali, mana kesepakatan kita? Kemarin kita sudah menyepakati begini. Gak apa-apa. Gak enak dengan adik kita atau dengan kakak kita. Karena banyak orang tua itu, saya menemukan ya banyaknya orang tua yang mereka merasa tidak enak ya dengan saudara kandung ataupun dengan buliknya, paklinya gara-gara apa? Gara-gara sebuah perasaan aja, akhirnya membiarkan anak-anaknya terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sepupunya ya. Dan wajib bagi kita ya akhwat untuk menarik anak-anak kita manakala misalnya anak-anak kita sudah jauh dari apa yang kita harapkan ya. Anak-anak kita yang nggak biasanya nonton YouTube misalnya, tiba-tiba nonton itu, maka kita ingatkan ya, mohon maaf ya Mbak, Kak, yuk mainannya mainan yang lain aja gitu ya. Kalau bisa kita yang memimpin permainan mereka sehingga mereka paham, oh ternyata ini ada permainan yang lebih asik gitu ya. Dan jangan lupa ketika sepupu-sepupu anak-anak kita atau ketika anak-anak kita berjumpa dengan sepupu-sepupunya, kita pun melepaskan anak-anak kita dengan banyak-banyak menitipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak-banyak menitipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaulah ada sesuatu yang tidak kita harapkan yang ada dalam sepupu anak-anak kita, maka wajib juga bagi kita untuk mengingatkannya. Karena mau tidak mau mereka adalah keponakan kita. Ya, dan keponakan kita inginkan menjadi anak-anak yang baik. Ya, jadi jangan juga kita tuh merasa tidak enak gitu. Tetap aja itu juga saudara kita. Yang mana nanti kelak kalau kita biarkan saja kita melihat sebuah kemungkaran, maka nanti bagaimana kita akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mutiara Hikmah Official,
menyingkap hikmah di balik sunnah.